Halo lagi teman-teman, jumpa lagi dengan saya Imelda Purnomo Setio Widiarto dari Fakultas Teknologi Pertanian. Nah teman-teman, sekarang saya akan membuat video reaction lagi. Video reaction dari apa? Video reaction dari materi MKPK pertemuan ke-14, pertemuan terakhir. Selamat menyaksikan. Jadi secara umum kita bisa mengartikan damai sejahtera adalah situasi kondisi positif, membahagiakan setiap insan manusia yang dirasakan baik individual maupun komunal, apapun agama, suku, ras, marga, negara, bangsa, status sosial yang ia miliki sejak lahir. Akan tetapi, masalahnya adalah di dunia ini banyak sekali kejahatan genosida atau pembantaian massal di berbagai negara. Kebanyakan disebabkan oleh perebutan kekuasaan. Bahkan beberapa di antaranya terkenal sangat mengerikan. Nah, berikut ini adalah 5 pembantaian massal paling mengerikan yang pernah tercatat dalam sejarah dunia, yang salah satunya terjadi di Indonesia. Saya hanya berikan fakta-fakta bahwa sejarah membuktikan damai sejahtera susah sekali dicapai. Ada saja halangannya. Ambisi berkuasa, strategi politik kotor, kebencian, dendam, kecemburuan, bahkan ketidaktahuan, serta ketidaksengajaan. Kalau mengubah dunia menjadi damai sejahtera tidak mudah, kita latihan dulu menjadikan diri kita damai sejahtera dengan habitus atau kebiasaan yang mendukung damai sejahtera ke depannya. Silahkan mahasiswa membuat video reaction berdasarkan satu pertanyaan sederhana. Buat jadwal harian mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali di era new normal ini yang mendukung kondisi diri, jasmani, rohani, mental, sosial, ekonomi, karakter Anda menjadi damai sejahtera. Nah, referensi silahkan Anda berikan dari kitab suci Anda. Good luck. Nah, jadi teman-teman, sebelum aku jawab pertanyaan dari Pak Greg, pertanyaan intinya itu, aku mau kasih sedikit pengertian mungkin ya, kayak gambaran tentang damai sejahtera menurut Alkitab, menurut kitab suciku. Nah, jadi teman-teman pasti sering kan dengar kata shalom. Nah, kata shalom ini merupakan istilah dari Ibrani yang berarti damai sejahtera. Nah, jadi teman-teman, kata shalom ini bukan sekadar menunjuk pada ketiadaan perang atau pertentangan, tetapi lebih menunjuk pada keserasian, keutuhan, kebaikan, kedamai sejahteraan yang berasal dari seluruh aspek kehidupan manusia. Nah, gangguan damai sejahtera itu ada nggak sih di Alkitab? Ada teman-teman, bahkan di Alkitab juga menceritakan tentang kisah Adam dan Hawa yang mendengarkan bisikan ular dan memakan buah terlarang dalam Kejadian 3 ayat 1-7. Nah, ketidaktaatan Adam dan Hawa inilah yang membawa mereka ke dalam sebuah kesengsaraan, membawa mereka masuk dalam dosa dan mengacaukan semua keselarasan, kedamaian tentang ciptaan Allah pada awalnya. Nah, damai sejahtera bukanlah hal yang tanpa syarat, bukan sekedar Anda dibaptis lalu Anda akan menerima damai sejahtera. Nah, jika Anda bercita-cita untuk menjalani kehidupan yang berkenan di hadapannya dan berkata, "Aku gemar mengerjakan kehendak-Mu ya Allah," seperti yang dikatakan Yesus di Ibrani pasal 10 ayat 7, maka orang semacam itulah yang akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Nah, di mana ada kekudusan, di sana ada damai sejahtera. Nah, jika kita tidak menikmati damai sejahtera, berarti kita masih menyimpan dosa dalam hati kita, sehingga itu bisa mengganjal pikiran kita, hati kita, ketenangan kita. Nah, untuk pertanyaan Pak Greg tentang jadwal harian saya di era new normal ini, mulai dari bangun pagi, mandi, terus saya ikut kelas saya ini tuh mulainya dari jam 7:30. Di sela-sela kelas saya menyempatkan untuk keluar rumah. Ngapain? Untuk berjemur. Tentunya buat apa sih berjemur? Agar kesehatan jasmani saya
tetap terjaga. Nah, setelah itu otomatis di sela-sela kelas juga saya menyempatkan diri saya untuk makan pagi atau makan siang. Terus sambil belajar itu biar nggak stres, itu saya sambil nyemil, kadang juga gitu. Pokoknya agar kesehatan mental saya tuh juga terjaga. Jangan sampai dengan saya belajar terus di rumah ini, belajar kuliah online di rumah, stres kayak kan pasti kalian juga merasakan bahwa kuliah online ini tugasnya semakin banyak. Yaitu jangan sampai kita sendiri tuh merasa stres dan kesehatan mental kita jadi terganggu. Jadi temukan sesuatu yang membuat kalian itu bisa bahagia gitu, nggak stres terus. Kalau aku sendiri dengan cara nyemil atau dengan mendengarkan musik. Nah, karena kelas saya itu padat, jadi saya ambil hampir full SKS. Jadi selesai kelas itu bisa sampai jam 3:14.50. Nah, setelah itu kalau memang tidak ada tugas, maksudnya tugasnya itu masih santai, belum terlalu yang padat banget, saya menyempatkan diri saya untuk tidur dulu sebentar. Terus nanti bangun, mandi lagi. Terus karena waktu saya bangun itu jam-jamnya mendekati mami saya saat pulang kerja, setelah itu kami masak bareng untuk makan malam. Nah, di era new normal ini karena saya tidak bisa kemana-mana, otomatis saya jadi belajar masak bareng mami, belajar bikin kue atau segala macamnya, jadi agar saya itu tetap produktif dalam rumah. Nah, setelah itu makan, terus buat tugas biasanya sampai begadang, bisa sampai jam, ya pokoknya sampai subuh karena tugasnya banyak. Nah, terus sambil tengah malam itu tuh ngerjain tugas, biasanya saya juga ngemil. Pokoknya kita keep isi lah, jangan sampai kita sendiri tuh nggak enjoy gitu loh. Terus kadang juga kayak 3 hari atau 2 hari sekali tuh cuci baju, jadi saya bantuin mami cuci baju. Terus kadang juga bantuin untuk nyapu, ngepel. Nah, waktu saya mau tidur, saya saat teduh sebentar saja, saya juga baca Alkitab sesuai dengan, jadi itu ada kayak menunya gitu, setiap hari ini saya baca sekitar 3-4 pasal, jadi menurut menu dari gereja saya. Nah, jadi menurut saya dalam new normal ini, dalam kondisi seperti ini, tentunya jadi gimana ya, jadi lebih sibuk gitu, mensibukkan diri di rumah biar apa, biar produktif, tapi ya kadang-kadang juga capek juga. Nah, menurut saya arti dari damai sejahtera ini bagi saya adalah saat saya tuh mengerjakan tugas-tugas, baik itu tugas kuliah atau tugas rumah, itu dengan senang hati, jadi saya tuh bisa enjoy. Nah, saat saya enjoy kegiatan saya itu, meskipun bagi orang lain itu nampak berat, tapi menurut saya itu merupakan sebuah kedamaian sendiri bagi hidup saya, karena saya tidak merasa stres gitu. Kalau saya menjalaninya dengan berat hati, dengan sungut-sungut, otomatis itu akan menjadi godaan, kayak godaan agar kita tuh jauh dari kata damai sejahtera. Nah, padahal ya kita harus bisa ambil sisi positifnya dari new normal ini, karena semakin sibuk di rumah saja gitu, nggak bisa kemana-mana, jadi kita tuh harus bisa membuat diri kita tuh tetap produktif, tapi jangan sampai juga stres sendiri. Jadi tetap menjaga kesehatan jasmani, jangan lupa olahraga, simple workout saja, atau kayak saya berjemur walaupun cuma sebentar. Terus kesehatan rohani, tetap baca Alkitab, tetap berdoa. Kesehatan mental otomatis, karena tugas-tugasnya banyak, jangan sampai kita tuh stres sendiri. Harus bisa tahu sesuatu yang buat kamu bisa mood kembali gitu, dan kamu bisa bersemangat lagi. Terus kesehatan karakter, kondisi karakter kita harus jaga. Dengan apa caranya? Kalau bagi saya
saya dengan belajar masak, terus semakin bantu untuk mengerjakan tugas rumah. Menurut saya itu menambah karakter saya, semakin meningkatkan karakter saya, karena itu kan sesuatu yang nanti saat masa depan tuh akan kita hadapi juga gitu. Jadi istilahnya berlatih dari sekarang, mumpung ada di rumah aja. Nah, jadi kira-kira begitu aja teman-teman untuk jawaban saya tentang respon saya, reaction saya dari video pertemuan 14 mata kuliah pendidikan agama dari channel Gregorius Joyoko. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah nonton. Semoga video ini bisa berkenan di hati teman-teman, bisa membuka pikiran teman-teman, dan aku berharap di era new normal ini teman-teman bisa menjalaninya dengan baik hati, dengan lapang, dan jangan sampai kita itu nggak produktif di masa-masa kayak gini. Jangan sampai stres juga. Terima kasih, sampai jumpa.